Utang kartu kredit atau utang yang bersifat konsumtif adalah utang yang paling tidak disarankan oleh penasehat keuangan. Karena kartu kredit secara manfaat hanya memberikan keuntungan yang relatif kecil dan singkat. Walaupun demikian, tidak sedikit di antara kita yang ingin sekali memiliki kartu kredit. Bahkan, memiliki kartu kredit jenis tertentu seperti platinum atau titanium bisa menjadi sebuah kebanggaan sendiri. Dan belakangan ini juga sedang marak fitur pay later yang disediakan oleh platform digital dan umumnya fitur ini terhubung dengan e-commerce. Sebaiknya penggunaan kartu kredit dan pay later dihindari. Tapi jika memang ingin memiliki atau menggunakannya, maka kalian perlu menonton video ini sampai habis. Jika belum punya kartu kredit atau pay later dan ingin memilikinya, maka kalian harus melakukan ini. Cek iuran tahunan. Yap, untuk memiliki sebuah kartu kredit harus membayar biaya tahunan. Biasanya untuk tahun pertama akan dibebaskan dari uang iuran ini. Besaran iuran tahunan untuk setiap jenis kartu pun berbeda. Bahkan ada yang sampai 1 juta rupiah per tahunnya. Namun demikian, ada juga kartu kredit yang bebas iuran tahunan. Tapi, perlu diperhatikan lagi apakah ada syarat tertentu untuk menikmati fasilitas ini. Sedangkan untuk jenis pay later, karena tanpa kartu jadi tidak dikenakan iuran tahunan. Cek bunga kartu kredit atau pay later. Setiap bank atau penyedia layanan pay later menawarkan bunga yang berbeda-beda. Bisa berkisar 2,5% sampai 3% per bulannya, atau 30% sampai 36% per tahun. Bahkan bunga kartu kredit dan pay later ini lebih besar dibandingkan bunga deposito yang hanya berkisar 5% per tahun. Cek besarnya denda keterlambatan pembayaran. Kalau telat bayar, tagihan akan dikenakan denda. Dan denda ini umumnya dihitung berdasarkan besarnya tagihan di bulan terutang. Jadi, coba bayangkan kalau kalian telat membayar. Selain bayar pokok utang, masih ada bunga dan juga denda. Gunakan kartu kredit dengan limit serendah mungkin. Karena semakin besar limit kartu kredit, akan semakin konsumtif dan berarti semakin besar juga pengeluaran kalian. Dan limit yang besar akan membuat kalian merasa memiliki dana yang tak terbatas. Bagaimana jika limit kartu kredit lebih besar dari gaji kalian? Dan ternyata pemakaian kartu sampai limit habis. Mau bayar tagihan? Pakai apa coba? Cek biaya lain-lain. Selain iuran tahunan, bunga, dan denda keterlambatan, masih ada biaya lain yang dikeluarkan seperti biaya penanganan atau biaya jika melakukan tarik tunai. Jadi yang perlu diingat adalah akan ada biaya tambahan untuk menikmati setiap fasilitas yang ditawarkan. Perhatikan cara perhitungan reward yang diberikan. Setiap penerbit kartu kredit memiliki metode perhitungan reward yang berbeda, dan bahkan besaran reward yang diberikan dapat berbeda sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan atau lokasi di mana transaksi tersebut dilakukan. Jadi, carilah perhitungan reward yang dapat memberikan keuntungan maksimal untuk kalian. Jangan mudah tergiur promo yang ditawarkan. Jika penerbit memberikan promo seperti cashback atau reward, pastikan bahwa reward atau promo tersebut memang sesuai dengan kebutuhan, serta manfaat yang didapat sebanding. Misal, promo yang diberikan berupa cashback jika belanja kebutuhan rumah tangga di merchant tertentu, sedangkan kalian jarang atau tidak pernah belanja di merchant tersebut, maka bisa dibilang promo yang diberikan tidak bermanfaat. Jangan membuat banyak kartu kredit, satu saja sudah cukup. Jika kalian beranggapan bahwa memiliki banyak kartu kredit terlihat keren, apalagi dengan jenis kartu tertentu, buang jauh-jauh pemikiran tersebut. Apakah dengan menjadi keren akan membuat tabungan kalian bertambah dengan sendirinya? Yang ada, kemungkinan kalian harus membayar iuran tahunan hanya untuk memiliki kartu kredit tersebut. Satu hal yang pasti adalah, penerbit kartu tersebutlah yang paling diuntungkan. Jika sudah punya kartu kredit atau pay later, maka ini yang harus kalian lakukan. Lunasi tagihan dengan tepat waktu. Jika perlu, segera bayar tagihan tanpa harus menunggu tagihan keluar atau mendekati jatuh tempo. Jika tujuan menggunakan kartu kredit hanya untuk menikmati keuntungan seperti cashback, maka sebenarnya dana untuk membayar dengan uang cash tersedia. Jadi segera lunasi sebelum uang tersebut terpakai tanpa kalian sadari. Dan jika ternyata tidak bisa melunasi tagihan bulan berjalan,
pastikan untuk setidaknya membayar minimum payment agar tidak dianggap menunggak. Jangan telat bayar tagihan. Telat bayar tagihan kartu kredit atau pay later dapat melukai credit score atau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan istilah BI checking. Credit score yang buruk akan memberikan penilaian yang buruk terhadap kemampuan pengelolaan keuangan kalian. Jangan hanya bayar minimum payment. Sebisa mungkin untuk selalu melunasi tagihan atau membayar di atas minimum payment untuk meringankan beban bunga yang dikenakan setiap bulannya dan mempercepat pelunasan kartu kredit. Perlu diingat bahwa bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan sisa tagihan yang belum dibayar dari bulan sebelumnya. Jangan menaikkan limit kartu kredit. Jika kredit kalian lancar, biasanya bank akan menawarkan untuk menaikkan limit. Segeralah tolak tawaran tersebut. Ingat, semakin besar limit akan semakin konsumtif. Tapi ada juga kejadian di mana bank akan otomatis menaikkan limit tanpa menanyakan terlebih dahulu. Jika seperti ini, kalian harus bisa mengontrol penggunaan kartu kredit agar tidak terhutang di luar batas kemampuan kalian untuk membayarnya. Jangan melakukan tarik tunai jika tidak mendesak. Sebelum melakukan tarik tunai, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu tujuan dan manfaat yang akan didapat dari tarik tunai. Jika tidak mendesak, sebaiknya jangan melakukan tarik tunai. Karena setiap kali menggunakan fasilitas ini akan dikenakan biaya sebesar 4% sampai 6% atau minimal Rp40.000 sampai Rp100.000 dan besaran bunga 2,5% sampai 3% per bulan. Jumlah yang bisa ditarik tunai pun dibatasi sekitar 40% sampai 60% dari total limit kartu kredit. Dan jika melakukan tarik tunai, pastikan untuk segera melunasinya karena bunga yang dibebankan cukup besar. Jangan pernah gesek tunai. Jika melakukan gesek tunai, akan ada kemungkinan kalian di-ban oleh pihak penerbit kartu kredit. Karena gesek tunai merupakan tindakan manipulasi yang bersifat ilegal. Yang membedakan tarik tunai dan gesek tunai adalah tarik tunai merupakan fasilitas resmi dari penerbit kartu kredit dan dapat dilakukan di ATM. Sedangkan gesek tunai biasanya ditawarkan oleh merchant tertentu. Jadi, kartu kredit tersebut tidak digunakan untuk membayar suatu barang, melainkan untuk mendapatkan sejumlah uang. Yang membuat orang tertarik gesek tunai adalah tidak adanya batasan limit seperti pada fasilitas tarik tunai. Jadi, jika kalian tidak ingin di-ban, sebaiknya tidak melakukan gesek tunai. Jangan sembarangan membuang kartu kredit. Jika masa berlaku kartu kredit sudah habis, jangan sembarangan membuangnya agar tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pastikan kalian sudah memotong bagian pita magnetik kartu kredit sebelum membuangnya. Tutup kartu kredit sesuai dengan prosedur jika sudah tidak digunakan. Selalu lapor dan lakukan sesuai dengan prosedur yang diberikan penerbit kartu ketika menutup kartu kredit. Kartu kredit yang tidak ditutup dengan benar bisa disalahgunakan oleh orang lain dan juga menyebabkan tetap ditagihnya iuran tahunan. Itulah hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan kartu kredit atau layanan pay later. Walaupun kartu kredit dan pay later dapat memberikan manfaat atau memudahkan dalam pembayaran, sebaiknya selalu berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya. Karena tetap saja, itu adalah utang dan utang harus dibayar. Dan perlu diingat bahwa tidak sedikit pengguna kartu kredit yang akhirnya terlilit atau terjebak dalam utang. Hal utama yang harus diingat ketika menggunakan kartu kredit maupun layanan pay later adalah jangan sampai penggunanya melukai kredit skor dan menyulitkan kalian di kemudian hari ketika ingin mengajukan KPR atau kredit untuk usaha. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.